sekretaris satu kami memang senantiasa selalu berhalangan, tidak apa-apa, kami ada beliaunya. Dan sebelahnya ini namanya Kang Den Said, Kang Den langsung atau Kang Den mana di sini. Nah beliaunya ini ketua Marga Asih, ketua PC Marga Asih, ketua PC Marga Asih. Dan sebelahnya lagi namanya Kang Ali Sabdana. Ini kalau Abah berangkat ke Raja Bali tinggal menghubungi beliaunya yang punya Raja Bali, ini ketua PC Raja Bali. Jadi kalau mau duduknya kayak di sana beliaunya. Nah sebelahnya lagi kan ini siapa? Dan beliaunya penggantinya baru digantikan oleh beliaunya. Jadi selamat datang gabung dengan teman-teman semua, ini beliaunya. Nah kalau saya sebelahnya dengan dari mana Pak Mas? Dari Raja Bali. Nah beliaunya ini temannya beliaunya ini yang tadi yang punya Raja Bali Pak Mas. Gitu. Nah kalau yang itu Pak dosen itu namanya Pak Bambang Melga, beliaunya Pak dosen di Telkom beliaunya, dan bertepatan beliaunya ini memegang BKM, Badan Kemakmuran Masjid. Nah ya, jadi kami di BMI ini membentuk menambahin lembaga kami ada Badan Kemakmuran Masjid. Jadi saya tambahin, kan biasanya cuma 11 ya, dan kami ada 12 karena kami membentuk BKM, ada Badan Kemakmuran Masjid. Namanya Pak Aminullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak Aminullah, mungkin kalau saya masih ingat ini bapak saya yang senantiasa mendorong ini bisa dilaksanakan sepenuhnya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan arahan dan pembinaan dari Ketua PWDMI Jawa Barat yang terhormat Al-Mukarram Bapak Kiai. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin wa thahbihi ma ba'du. Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Ahabbul biladi ila Allahi masajiduha wa amudul biladi ila Allahi aswaquha. Sadaqallahu alazim. Al-Mukarram Mukarram sampai kira Allah di taruh itu ada enggak? Cek dulu. Itu mau kipas, guru mau kipas. Allah. Satu lagi saya bilang oleh salah satu wakil ketua. Nah wakil ketua di Jawa Barat 7. Nana Suryana ini selain wakil ketua, dia juga ketua PDIP Kabupaten. Jadi kemarin saya memang dari sana. Tapi kalau melihat ini kanan ini udah 1-0 ini. Tapi penilaian bukan satu-satu. Ada hal lain. Yang saya hormati pimpinan atau ketua DMI Kabupaten Bandung. Memang beliau satu-satunya Jawa Barat. Boleh dikatakan beliau saya tunjuk dan saya minta, bahkan saya ngomong sama Bupati, kalau ada orang yang lebih dari Gus Ali, coba siapa saya bilang. Saya bilang memang Gus Ali itu bilang. Jadi ini memang rekom saya, rekom Bupati juga ada betul. Di hari ini beliau membuktikan apa yang beliau sampaikan itu sesuatu yang memang luar biasa dalam waktu relatif singkat. Sudah ini membentuk kecamatan Murah ini memang untuk penyampaiannya mungkin nggak begitu sulit. Jujur saja memang nggak sesuatu yang bukan gampang ya. Contoh dari Kinana itu kan ketua juga tuh, susah nggak bentuk sampai kelurahan? Ya. Enggak, susah nggak? Enggak jauh susah apa enggak? Nah itu dia. Jadi jujur, karena saya juga pernah jadi ketua DMI Kota Bekasi. Jadi
Jadi membentuk kecamatan sih mungkin nggak begitu sulit ya, tapi kelurahan memang agak sulit, apalagi sampai meng-SK-kan masjid. Itu sesuatu yang sangat sulit. Untuk itu saya ucapkan terima kasih Gus. Dengan kata lain saya tidak salah. Yang saya hormati dan saya cintai Sekretaris DMI Kabupaten Bandung, sekretarisnya. Terima kasih Kiai. Damar. Terima kasih tenaganya, pikirannya, bahkan yang lainnya demi kemajuan DMI. Kita dapat meluangkan waktu ini gak gampang juga. Ini kan kalau bahasa orang Bekasi hari libur. Kalau bahasa orang belasan dikit weekend namanya. Enggak, memang sekarang ini dokter ya, dulu tahun 70 sampai 80 itu enggak begitu terasa. Sekarang kita orang kerja, tidak kerja, libur itu terasa zaman sekarang. Kalau dulu enggak terasa. Kalau sekarang memang kita kerja, tidak kerja memang libur itu terasa, beda. Jadi maksud saya, hari libur masih meluangkan waktu, ini sesuatu luar biasa. Tepuk tangan buat Gus Ali. Para wakil ketua yang saya hormati. Wakil ketua berapa? Ada berapa sih? Hadir. Para wakil ketua. Dalam SK ada 8. Enggak, yang hadir. Yang hadir. Satu. Di dalam SK 8. Kalau bisa Gus 7 atau 9. Jangan 8. Nanti kalau Gus Ali melakukan sesuatu yang tidak dipindah oleh ketika repot juga. Kalau bisa 7 atau 8. Memang PW 7. Jadi yang satu ya. Yang hadir. Penilaiannya bagus. Ada kriterianya di situ. Terus selebihnya berarti pengurus kecamatan banyaknya ya. Oke. Kecamatan. Terus bidang atau bidang ada? Ada. Pasangan berapa orang coba? Di PD-nya nih ya? PD. Oke. Lainnya anggota bidang nanti ya? Bukan, ketua PC. Yang sengaja yang diundang memang ketua PC, Mas. Bendahara. Ketua, pimpinan ya, sekretaris, para wakil ketua, sekretaris, bendahara. Ada 2. Intinya kecamatan ya. Intinya yang pertama, kita ucapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini saya memang mengkana yu'minu billah wal yawmil akhir fal yasil rahim. Sengaja apapun bentuknya, apapun kegiatannya, saya biarkan selalu silaturahmi. Disitulah pahala yang hadir di situ. Jadi tanpa kita dengan silaturahmi, pertemuan ini tidak ada pahalanya. Ya. Jadi saya datang dari Wali Kota Bekasi, yang pertama saya silaturahmi ke Kabupaten Bandung. Yang kedua, pimpinan wilayah atau DMI wilayah ini di satu sisi hanya koordinatif, di sisi lain juga pembina daerah. Nah, pertanyaan di mana eksekusinya, teksnya ada di sini. Jadi kalau tadi menyampaikan program berarti itu bersama, memang program dan kegiatan adanya di daerah. Jadi PW hanya koordinatif. Jadi eksekusinya, teksnya ada di daerah. Artinya jika daerah sukses, otomatis wilayah ya. Kalau daerahnya nggak sukses, otomatis wilayah itu menjadi barometer ukuran apa Provinsi Jawa Barat, ukurannya ada di daerah-daerah. Dan sampai hari ini PWDMI Jawa Barat di seluruh Indonesia masih nomor wahid di sini. Sampai hari ini. Makanya ini PW Pak JK dalam terkait dengan masa bakti habis. Coba Dr. Edi kita buatkan ujian ya,
ya buat beliau. Ya, terkait dengan pujian ini kan kalau kita lihat Nabi sendiri juga pernah dipuji juga, dia tidak menolak. Jadi pujiannya juga bentuk. Tapi kita jangan mengharapkan pujian. Tapi kalau kita memberikan pujian, sesuatu yang tidak dipuji juga. Ya. Dokter itu kan ya. Ya. Saya bilang bikinlah pujian-pujian. Ya. Ya, karena Pak JK akan selesaikan. Jadi kalau dipuji itu kan ada kesan beliau memimpin ini, oh ternyata kalau istilah orang meninggal tuh ulkuru mahasina semua takut. Ingat-ingat sebut-sebut kebaikan orang itu. Jangan ini kadang-kadang kita juga ingat selalu kebencian aja. Kejelekan orang itu kita nggak lupa. Tapi kebaikan orang kita nggak pernah ingat alias lupa. Padahal kan ulkuru mahasina yang benar tuh begitu. Jadi sudah lupakan kekurangan, ya, kejelekan itu bagian daripada ya al-insan mahul khoto, manusia begitu. Jadi kalau nggak ada kekurangan kesalahan, bukan manusia namanya, malaikat itu malaikat. Mesti paham tuh ya. Karena salahnya paling banyak dia mungkin. Jadi kalau bicara kesalahan dia udah setuju aja. Gitu. Jadi masya Allah. Benar tidak kan? Iya. Kita sebagai PPI kita tidak mengharapkan dia. Tapi kalau orang puji nggak apa-apa. Jadi saya bilang sama dokter, kalau buatkan pujian-pujian, ya karena beliau nih masa bakti habis, besok nanti di forum utama itu saya akan sampaikan ya tentang apa namanya budaya di Jawa Barat. Kita di satu sisi boleh berbeda. Saya sama Pak JK kemarin di rumahnya ada Rapimnas, satu-satunya seluruh Indonesia yang ngomong hanya saya sendiri di situ di rumah Pak JK di rumah makan malam. Ini sampai mic nih gantian, dia pegang, saya pegang, dia pegang, saya pegang gantian. Sampai begitu. Itu dalam rangka meluruskan. Ya. Meluruskan dan mengklarifikasi sesuatu yang saya sampaikan, ada bagian-bagian barangkali yang tidak sesuai. Itu kan harus kita luruskan. Saya disitu terkesan melawan. Ya. Apa kata Pak Sekjen? Dokter benar mungkin. Papahnya Idris jadi menteri 2 kali. Papahnya Idris. Dia kalau sama Pak JK selalu siap gitu kata dia. Wah kalau Jawa Barat nggak bisa begitu, saya bilang. Nggak bisa begitu. Iya. Jadi kalau siap itu kan dalam pengertian sesuatu yang kita tidak lakukan, kita mengamininya. Mengamininya kan? Iya. Padahal ada bagian-bagian yang kita harus luruskan. Saya sampaikan. Itu di rumah Pak JK. Kasarnya tuh saya sama beliau udah konsultasi lah gitu. Tapi begitu selesai, kan orang Arab kan begitu. Berantem segala macam, selesai pelukan cium tangan. Itu halal udah. Jadi intinya tidak ada dosa di antara kita. Iya. Gitu. Sampai pas Saprudi juga, pas Rapimnas demikian juga, saya udah seperti tersangka di situ. Saya luruskan juga, saya nggak takut. Pada akhirnya, itu kan integritas, kapabilitas butuh kita, tapi loyalitas di atas segala-galanya. Jangan ketua kita ini benar salah pun kita tetap itu lain. Jadi itu bagian loyalitas. Kalau tadi kan meluruskan, ya loyalitas tetap. Ini kadang-kadang kan, mohon maaf nih, ada terkesan tuh apa ya bahasa Malawan apa tuh bahasa yang rendah sedikit ya. Sama pimpinan tuh ya terkesan kalau kebijakan menganulir lah kira-kira begitu. Kontradiktif. Ya. Jadi sampaikan sesuatu yang Sini masuk. Ini Dewan Pakar Bang Isa. Masya Allah. Dewan Pakar kita, Dewan Pakar Ekonomi. Selamat datang.
Selamat datang. Pak Doktor. Pak Doktor. Selamat datang Pak Doktor. Saya lanjutkan ya. Jadi ini saya awali kenapa saya mengangkat tentang loyalitas. Sebab loyalitas itu menyangkut kebijakan organisasi dan menyangkut kebijakan seorang ketua. Kalau dulu kan di zaman sebelum reformasi dulu kan presiden itu simbol negara, otomatis ketua ormas simbol DMI sebelum reformasi. Tapi begitu reformasi hadir, seolah-olah kata-kata itu hilang. Tapi kita orang yang beragama, ini banyak kan mana NU sama yang lain. NU coba, NU-nya banyak nggak? Nah, kenapa saya NU ini, DMI bukan NU. Di DMI ada semua. Yang saya mau katakan, orang NU itu, biar dia lebih muda. Kalau dia alim, dia guru, wajib kita cium tangan. Biar dia tidak punya ilmu, kalau dia lebih tua, wajib kita cium tangan. Itu akhlak orang ilmu begitu. Akhlak orang ilmu begitu. Saya bukan mengangkat NU ya, bukan ya. Karena kita ini orang pesantren begitu. Jadi walaupun guru kita lebih muda, karena di ilmunya lebih enak. Ya fa'il ladina amanu minkum wal ladina. Jadi kita tetap ilmu, cium tangan, karena ilmunya. Ada orang nggak punya ilmu, tapi dia lebih tua. Kan ada kadang anak sekarang mah sama orang tua, ini aja begini kan. Nah, kan kurang sopan. Bahkan kalau begini masih mending, ini begini doang. Gitu. Itu kan nggak benar. Kalau di Bekasi dulu namanya ada akhlakul banin, ada babul insan, ada bul insan. Tentang akhlak. Apalagi ta'lim ada juga kan. Jadi kita ini berorganisasi, kita harus mengedepankan akhlak. Contoh yang paling sederhana, kalau imam salah dengan ucapan bukan salah lo imam kan gitu, jadi bareng-bareng kita batal. Kenapa ini saya sampaikan lebih dulu? Kita tanamkan loyalitas. Kadang begini, saya sebagai pimpinan kadang mengeluarkan kebijakan yang tidak populer, yang tidak ada di ADART, tidak ada di undang-undang, tidak ada di aturan. Terkadang harus kita ambil dalam waktu cepat. Nah, kalau anak buah kita tidak loyal, sangat sulit. Makanya Kuku dulu waktu pas saya terpilih, dia telepon saya, Kiai, pengurus jangan yang pinter-pinter, yang penting loyal. Tuh, kata dia gitu pesan. Kepanasan anak buahnya kena dia kagak, saya pikir. Lebih bagus juga kalau loyal juga, pinter juga. Gitu. Idealnya begitu. Jadi loyalitas itu di atas segala-galanya. Mau saya begini, kita ini kan berdebat di grup segala macam. Kalau udah ketua bilang A, ya sudahlah. Seorang pimpinan, kita tidak lihat Gus Alinya. Seorang pimpinan itu ketika dia mengeluarkan kebijakan, memutuskan sesuatu, pasti sudah mempertimbangkan berbagai hal. Udah pasti seorang ketua. Ya. Pasti itu. Seorang pimpinan ketika mengambil kebijakan, itu pasti sudah mempertimbangkan berbagai hal. Sudah. Nggak asal mutusin aja, nggak bisa begitu kalau ketua. Gitu. Nah, jadi loyalitas harus di atas segala-galanya ya. Yang kedua, yang pertama tadi saya kan kemarin itu silaturahmi. Itu dalam rangka bagaimana apapun bentuknya, apapun kegiatannya, ada nilai pahalanya. Ya, karena kalau tidak niatkan dengan apa silaturahmi, ya mungkin kopinya dapat, tapi pahalanya nggak dapat. Gitu. Nah, yang kedua terkait dengan kunjungan organisasi. Saya sebagai pimpinan wilayah, tadi saya sudah sampaikan, saya didampingi oleh sekretaris, oleh salah satu wakil ketua.
dalam rangka pembinaan organisasi ke daerah-daerah. Karena fungsi itu fungsi wilayah memang, pembinaan ke daerah. Kedua, penilaian tentang kinerja. Tadi sudah diuraikan panjang dan lebar. Ya, panjang dan lebar. Saya sebut saja ini, mudah-mudahan teman-teman kita ini sebagai muharib, ya, sebagai penggerak atau yang menggerakkan, ya, dan bahasa Arab katakan berasal dari kata harokah, ya, muharib. Ya, mudah-mudahan kita semua ini adalah penggerak-penggerak atau yang menggerakkan DMI dan masjid. Sebab di dunia ini para ajaran, para kiai, tidak ada sesuatu yang lebih mulia kecuali kita ngurus masjid. Nggak ada. Ya. Nggak ada. Coba bayang. Kita di bangunan mana, di gedung yang mana, begitu kita lihat Allahumma tahrik abu abah, nggak ada. Ya. Kita lihat gedung apapun itu nggak bakal ada gedung. Begitu ya, begini Iya. Ini anak nih kan kelihatannya tua ya, tapi banyak yang saya sampaikan selalu. Ini kalau selesai ntar dia telepon saya, mau kasih kayak pencerahannya, padahal bareng-bareng dari sana tuh. Dia bilang pencerahannya, bener. Tanya orang, bener ya dia. Nah, jadi kita nih orang-orang tadi bilang ya, penjihat masjid, ya. Mudah-mudahan kita semua muharib ya, mudah-mudahan kita semua ini kita niatkan tidak lain tidak bukan adalah sebagai aktivis dan praktisi masjid. Ya. Jadi tidak ada gedung, tidak ada bangunan yang lebih bagus kecuali masjid. Ya. Allahumma tali abu abah, nggak ada gedung yang lain. Makanya hadis ini saya bilang, waktu Pak JK bilang, dia kalau ngomong kan daib, kalau masih kita doa itu ya, nanti orang sono, dia bilang itu hadis daib katanya. Kan Nabi kata tukang dagang katanya. Nabi dibilang tukang dagang. Masa kata hadis itu daib katanya. Memang hadis itu kan ahabul bilad ilallahi masajiduha wa aqdul ilallahi aswaquha. Pada hadis ini merujuk kepada aktivitas, bukan bangunannya, bukan gedungnya sebetulnya, aktivitas yang semaksud. Jadi nggak ada nih yang kita gedung Istiqlal yang paling abu-abu rahmat, terus kita masjid yang paling jelek, nggak semua masjid kita sama siapa sama. Masjid yang muatnya 40 orang kan yang 10.000 orang sama. Jadi itu yang dimaksud dari sini adalah aktivitasnya, bukan gedungnya. Jadi Pak JK menafsirkan ini di sini adalah gedungnya. Nah, kalau ditafsirin gedungnya, sekarang mall itu lebih bagus daripada masjid. Mall itu kan pasar sebetulnya. Jadi mall itu pasar. Nah, jadi aktivitasnya. Di mana ada kita baca doa. Begitu masuk usul sunatan tahiyatul, begitu duduk itu takifa pihada. Terus kita baca. Kita zikir, baca Quran segala macam. Dong yang mana begitu. Nah sekarang ini orang itu yang kita urus itu dengan kata baik. Ini orang-orang yang sangat mulia. Melek mata kita selalu memikirkan masjid. Mudah-mudahan kata Nabi Yusul Marman Ahabba, kita besok akan dikumpulkan di pada masyarakat dengan orang-orang yang kita cintai. Bawa bendera kita Rasulullah SAW di belakang bendera Nabi. Gus Ali bawa bendera DMI. Ini benar. Kita yakin itu. Di bawah bendera Nabi di belakang ada bendera. Ya, Gus Ali nggak bisa. Gus Ali besok bawa bendera DMI kita belakangan. Kita dikumpulkan di situ orang-orang kita cintai. Ini satu sama lain pasti kita orang cintai kan? Iya kan ya? Iya. Satu sama lain kita orang kita cintai, kita akan kumpul di sana. Nah jadi organisasi kita ini organisasi yang sangat mulia. Nah, terkait dengan kunjungan saya sampaikan tadi masalah kinerja, yang pertama yang saya nilai adalah sekretariat.
bagus, jelek, kecil, besar, segala macam itu relatif. Tidak ada standar ukuran. Tapi saya sebagai bin tahu, wah ini kira-kira segini, ini segini, tahu gitu. Tapi yang pasti ini alhamdulillah kita mengucapkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa DMI Kabupaten Bandung sudah mempunyai sekretariat. Syarat mutlak sekretariat. Nah, kalau tidak ada sekretariat, di mana kita mau diskusi, konsultasi, berdialog, menyampaikan program A, B, C di mana? Bahkan dulu kalau di Bekasi Pak, zaman dulu, kalau ada orang imam masjid gitu, imam masjid ya, itu dimakan di warung, itu diberhenti jadi imam. Ya, berarti dia tidak apa tuh? Saya ngimamin masjid, tiba-tiba saya makan di warung, apalagi dia lebih dari suatu kali, nggak dipakai tuh. Ul adab. Bisa begitu. Jadi kalau imam masjid tiba-tiba makan di warung kecil ngobrol itu, Pakai celana pendek deh. apalagi. Jadi tempat ini base camp ini sebenarnya salah satu indikator keberhasilan seorang pimpinan dan indikator juga keberhasilan sebuah organisasi. Ya, tadi saya bilang pimpinan dan organisasi ini dua hal yang tidak bisa terlepaskan. Walaupun tadi saya sampaikan ketua itu bukan simbol atau bukan apa namanya, dulu kan zaman Pak Harto simbol apa presiden, simbol negara. Walaupun ini bukan simbol organisasi, tapi ini keberhasilan seorang ketua. Alhamdulillah ini kantor sudah dibuktikan ada. Jadi saya ucapkan syukur Gus ya. Yang kedua, kepengurusan. Ini kepengurusan bagian daripada ayat yang saya sampaikan tadi. Bagaimana seperti bangunan yang kokoh kalau jaringannya tidak terpenuhi. Misalnya, di sana ada setumpuk pasir, tingginya setinggi gunung. Di sana ada tumpukan semen, di sana ada tumpukan batu merah, batu kali. Banyak kayak apapun. Itu belum dinamakan bangunan. Masih dinamakan bahan bangunan. Jadi kalau udah kayak gini baru bangunan. Itu dia maksud tadi ayat itu kan. Kokoh seperti bangunan. Jadi kokohnya tuh begitu jaringan terpenuhi itu udah kokoh. Nah ini alhamdulillah. Bahkan ini di luar prediksi saya. Saya pikir Kabupaten Bandung ini paling sekedar kecamatan. Kalaupun ke kelurahan mungkin belum keseluruhan. Tapi ini alhamdulillah sampai desa apa kecamatan desa. Bahkan ini tadi apa bentuknya perda apa Surat edaran bersama Nah, SEB. ini terkait dengan surat bersama. Makanya kalau antum hadir waktu itu di hotel apa itu Sultannya, dan acara kemenak ada yang hadir waktu itu. Acara kemenak ada yang hadir nggak waktu itu sini? Acara kemenak di hotel Sultan ada yang hadir nggak? Ada undangan. Udah lama juga. Antum pernah hadir? Enggak. Itu Prof. Abu Rahmat mewakili Menteri Agama di situ. Ini nggak ada yang hadir, nggak ada nih? Ini nggak ada yang dari Kemenak? Nggak ada. Oh, nggak ada ya, Mas. Kalau di sini ketua mungkin memotong, kalau yang dari Kemenak sibuk dengan urusan Kemenak. Jadi penganggur semua ini. Dodi ya? Iya, pokoknya begitu lah. Nih, ntar ada urutannya juga. Iya, kira-kira. Jadi di situ sama dia sampaikan. Jadi terkait dengan edaran. PGAU boleh pernah PGAU di Allah. Dengan edaran. Di situ beliau sampaikan, waktu itu boleh surat edaran nomor 5 tahun 2022 terkait dengan desibel dan durasi. Ingat nggak masih? Desibel dan durasi ujung-ujungnya disamakan azan seperti suara anjing. Ingat nggak? Baru nggak ada ya? Itu surat edaran itu satu-satunya seluruh Indonesia
hanya DMI Jawa Barat itu yang mensosialisasikan selalu membackup itu kan. Nggak ada yang lain. Satu-satunya DMI Jawa Barat. Makanya saya sekarang wakil ketua umum BKM, ada pengurus BKM di sini. Tadi BKM bukan dimaksud tadi itu bukan BKM yang dibentuk oleh Menteri Agama. Menteri Agama. Ada nggak pengurus ini? Ada nggak? Saya wakil ketua. Wakil ketua. Ya. Itu instruksi saya. Saya bilang wakil ketua, tolong ketua DMI provinsi sampai daerah. Bicara. Jadi wakil ketua umum BKM. Makanya saya kalau ngomong sama itu dia lama-lama. Ini gua bicara bukan ketua DMI nih ya. Wakil ketua umum BKM, lu anak buah gua, gitu. Sabtus. Saya gitu tanya nih kalau nelfon. Ya jam saya bilang gitu. Saya bicara atas sama wakil ketua umum BKM. Jadi Kanwil itu anak buah saya bilang gitu. Iya, emang begini. Saya udah bilang ini supaya ini bisa ada historisnya. Saya memang memilih ketua DMI, saya bilang kriterianya tidak alim-alim banget. Asal bisa al-kalamu walatul murakabu. Nggak usah alim-alim banget saya bilang. Iya benar. Karena DMI pembinaan profesional, bukan pembinaan pemahaman. Kalau ketua NU dia tidak bisa baca kitab klasik, tidak bisa begitu, jangan diangkat. Benar. Jangan. Kalau ketua NU tidak bisa baca kitab klasik, kitab kuning, jangan di. Sebab tentang agama, pikir dalamnya ada di situ. Nah, kalau mereka nggak paham, sangat sulit. Nah, kalau DMI nggak alim-aliman nggak apa-apa. Iya. Kalau karena kita mengambil posisi pembinaan profesional. Apa profesi masjid? Kan sini kan imaro, idaro, Riayah. Nah, iya. Itu walaupun bahasa Arab itu udah dikenal banget itu. Walaupun nggak bisa ngomong Arab juga itu udah tahu kalau imaro apa, idaro apa, riayah apa itu udah paham gitu. Bukan kayak NU. Nah, jadi ketua DMI tidak alim-alimat, nggak ada masalah. Ya. Karena yang penting, saya tahu Gus Ali kan sebetulnya orang pergerakan ya kan, orang lapangan ya. Kalau tentang keilmuan saya tidak bisa mengukur keilmuan orang ya. Tapi artinya saya lihat di DMI lebih kepada bagaimana terhadap mitra-mitranya, dalam hal ini misalnya bupati, wali kota, gubernur saya. Kan tahu, gubernur tuh kalau sama saya gituin saya gubernur. Tangan kan? Langsung beli. Kenapa demikian begini? Kalau ke DMI Kabupaten Minyak, misalnya, atau Kabak, mana mungkin bisa berdiri tegak dengan gubernur dengan bupati tak sejajar itu mitranya? Enggak mungkin bisa, enggak bakalan bisa. Kalau kita kan orang freelance misalnya kan, sama siapa memposkan mitra kita. Tapi kalau pas di satu dia mitra, di sini mesti begitu, nggak bisa begitu. Apa yang saya maksud? Yang saya maksud begini. Ini lebih kepada pembina profesional. Contoh Gus Ali ini kan kayak imam nih hampir mirip-mirip Gus Ali. Kabupaten Bekasi. Makanya waktu dia masuk saya ente kan ketua FPI, kalau ente jadi ketua DMI, jangan dihabisin, tinggalin tuh FPI-nya jadi habisin semua. Iya. Jangan maksudnya FPI-nya jangan dibuang semua. Iya. Tinggalin dia FPI-nya dia bilang. Iya. Benar. Gus Ali tahu nggak sih? Dia kalau minta anggaran kan DPR deh, betul. Kalau gua nggak dengerin, ini kursi gua terbalik-balikin tuh, begitu itu kayak sebetulnya.